Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam saat teduh Jumat pagi. Mari kita siapkan hati kita rindu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Dan kita rindu juga menerima terbaik dari Tuhan dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Tuhan memberikan anugerah, kesehatan, kekuatan untuk kami bisa bangun pada pagi hari ini, menikmati pagi ini di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh sebuah anugerah yang besar Tuhan curahkan bagi kami. Kami bisa saat teduh bersama-sama Tuhan melalui YouTube ya Tuhan, dimanapun kami berada dalam saat teduh pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan menyentuh setiap kehidupan kami. Lawatan-Mu nyata Tuhan menjamah kami. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami dipuaskan. Kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat memberi yang terbaik dalam pujian kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan lewat pujian ini. Dia Allah yang menyertai hidup kita. Amin. Dia Immanuel. Dia Allah yang setia. Yesus namanya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu
Kau buktikan kesetiaan.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Dari awal tahun sampai akhir tahun, Tuhan yang menyertai kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang menjadi rema kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca itu bercerita tentang bagaimana proses Yesus yang dikandung oleh Maria, kemudian Yesus dilahirkan, lalu juga nama apa yang diberikan kepada dia. Ketika saat itu Allah menampakkan diri kepada seorang Yusuf, seorang tukang kayu, hatinya baik, hatinya tulus, yang ingin secara diam-diam Alkitab mengatakan ingin berpisah, bercerai dari Maria karena dia tidak ingin mencemarkan nama Maria, karena dia mengandung terlebih dahulu sebelum mereka menikah. Tetapi Maria mengandung bukan karena perbuatan manusia. Alkitab mencatat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus karena anak yang akan dilahirkan dialah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi bukan hanya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus dalam inkarnasinya di dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lebih daripada itu, malaikat
telah menyampaikan sesuatu yang penting kepada Yusuf bahwa Yesus akan lahir dan itu Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa. Tetapi jauh sebelumnya, 700 sebelumnya, nubuatan tentang Yesus telah disampaikan kepada para nabi, yaitu bahwa seorang dara akan mengandung dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta dengan kita. Tema renungan pada pagi hari ini bicara soal Immanuel, God with us, Allah yang beserta dengan kita. Mari sekali lagi saya ingin ajak kita melihat lebih fokus di ayat 23. Di sana dikatakan sebagai berikut, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta dengan orang-orang yang percaya kepadanya, dan ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dan selain Alkitab mengungkapkan kebenaran tersebut, setiap orang beriman juga dapat menyaksikan tentang bagaimana Allah menyertai kehidupan mereka. Termasuk kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita juga senantiasa dapat membuktikan dengan amat jelas bahwa Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang kudus, Allah Israel, Yehova, Yahweh, ya Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, itu senantiasa menyertai kehidupan umatnya. Allah senantiasa memelihara, bahkan siap mengulurkan pertolongan di dalam kehidupan umatnya. Kali ini bisa kita lihat dalam perjalanan umat Israel di padang gurun. Ketika mereka dilepaskan dari Mesir, mereka sedang berjalan menuju ke tanah Kanaan. Kita menemukan Allah memberikan bukti yang nyata bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang senantiasa menyertai mereka. Penyertaan Allah begitu nyata dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan diberikan pada waktu siang hari supaya terik matahari tidak membakar mereka. Dan tiang api pada malam hari melindungi mereka dari binatang buas, melindungi mereka dari kedinginan, melindungi mereka supaya mereka bisa melihat dengan jelas setiap jalan-jalan yang mereka lalui. Itu membuktikan bahwa Allah beserta dengan umatnya. Dan di dalam perjanjian baru kita menemukan Allah bukan saja menyertai dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, tapi Allah mau sendiri datang ke dalam dunia yang disebut sebagai Immanuel di dalam Yesus Kristus, membuktikan bahwa dia hadir di tengah-tengah dunia, dia hidup di tengah-tengah dunia, dia ada di dunia. Yesus Kristus adalah Allah yang berjalan di dalam kehidupan manusia. Allah beserta dengan umatnya, Allah beserta dengan orang-orang yang percaya kepada dia. Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini 2023 tahun yang lalu mempunyai tujuan yang penting bagi kita. Ketika Alkitab berkata Allah menyertai kita, dia adalah Immanuel. Saya menemukan paling tidak ada 2 fakta tujuan Allah menyertai kita. Fakta pertama, ketika kita tahu bahwa Allah menyertai kita, itu harusnya membuat kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi kehidupan ini. Amin. Kita orang-orang yang berani menjalani kehidupan ini. Kita berani dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Sebab Roma 8 ayat 31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jika Allah beserta dengan kita, maka kita tahu kita akan menjalani kehidupan ini dengan berani. Sekalipun kesulitan ada, sekalipun tantangan ada, kita tahu ada pribadi Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
ketika Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, malaikat bersorak-sorai menaikkan pujian pengagungan kepada Allah. Dan ketika dia mulai pelayanan pada usia 30 tahun dan menyelesaikannya pada usia 33 tahun, sekalipun ia mati di atas kayu salib, itu dilakukan untuk menebus kita. Dan dia bangkit dari kematian, dia bersama-sama dengan muridnya 40 hari. Dan setelah itu Yesus naik ke sorga, baru Roh Kudus dicurahkan. 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Hal ini menyatakan selama Yesus ada di dunia ini, Yesus bersama dengan murid-murid, begitu banyak perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan, begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang mustahil Yesus kerjakan di dalam kehidupan umatnya. Sebut saja dia berjalan di atas air, sebut saja dia membangkitkan orang yang mati, sebut saja dia mencelikkan mata orang yang buta, sebut saja dia membuat orang yang lumpuh berjalan, sebut saja ia memberi makan 4.000 orang, memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu, hanya dengan bekal seorang anak kecil dia memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebut saja bagaimana dia memberkati Petrus dan teman-temannya ketika mereka sedang menjala di danau Genesaret. Tidak ada ikan, sepanjang malam mereka menjala tidak ada ikan. Tapi pada pagi hari ketika Yesus menyuruh Petrus bertolak lebih dalam, kita menemukan jala mereka penuh dengan ikan. 2 perahu diisi penuh dengan ikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus ketika dia bersama dengan kita, perkara-perkara besar dia akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, menghadapi tantangan dalam pelayanan kita, menghadapi tantangan ketika kita berkarya bagi Tuhan. Di dalam Mazmur 108 ayat 14 di sana dikatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ia sendiri akan menginjak-injak iblis bersama dengan antek-anteknya. Tuhan sendiri yang akan melakukan perbuatan-perbuatan perkasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menyambut Natal ini, menyongsong Natal ini, mungkin banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita hampir putus asa. Ada yang berkata, aduh saya nggak mampu lagi, saya sudah tidak bisa lagi. Tapi saya mau beritahu, kita bisa menjalani hidup ini dengan suatu keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Maka tidak ada lagi ketakutan, maka tidak ada lagi kekhawatiran, maka tidak ada lagi kecemasan dan bayang-bayang kegagalan menghimpit dan menekan hidup kita. Sebab bersama dengan Yesus kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bahkan dalam 1 Korintus 15 ayat 57, Paulus menulis, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kemenangan demi kemenangan Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, fakta bahwa Allah beserta dengan kita membuat kita yakin menerima pertolongan dari Tuhan pada waktunya. Amin. Pertolongan yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita, Dia berikan pada waktunya. Ibrani 14 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ketika kita menemukan bahwa kita bisa melihat kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa penyertaan Allah membuat kita yakin Dia memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Peristiwa Natal menyatakan bahwa Allah membuka jalan langsung ke hadapannya, sehingga kita selalu dapat meminta bantuan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dan melalui Yesus Kristus setiap kita diyakinkan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Dan saya akan tutup dengan tulisan seorang teolog hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di abad pertengahan yang bernama Matthew Henry. Matthew Henry dalam catatan komentarinya menulis sebagai berikut. Maksud dan kepentingan kita berada di tata kasih karunia haruslah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Rahmat dan kasih karunia adalah hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena rahmat untuk mengampuni segala dosa kita dan kasih karunia untuk memurnikan jiwa kita. Amin. Kelahiran Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, yang berarti yang pertama bahwa kita berani menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, membuat kita yakin kita mendapat pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita jalani hari-hari kita menyambut Natal dengan iman, dengan keyakinan Yesus, Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kita akhiri tahun ini dan kita masuki tahun depan 2024 dengan iman dan keyakinan bahwa Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan Kau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sehingga Tuhan, setiap kami hari-hari ini yang berada di lembah-lembah kelam dalam kehidupan kami, bisnis yang sepertinya tidak berjalan dengan baik, kami mulai putus asa, kami mulai ingin menyerah, sakit penyakit yang menggerogoti tubuh kami, bahkan banyak hal yang seakan-akan membuat kami terpuruk. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Immanuel yang menjadikan kami berani menghadapi kehidupan ini, karena kami yakin Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya, dan bersama dengan Engkau, firman-Mu berkata kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, dan biarlah ini menuntun kami menutup tahun ini dan memasuki tahun depan dengan satu keyakinan, Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Jika ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini membutuhkan pertolongan dalam bisnis mereka, dalam usaha pekerjaan rumah tangga, bahkan dalam kesehatan mereka, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan buka jalan, Tuhan anugerah-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dicurahkan bagi setiap kami Tuhan, sehingga pintu-pintu terbuka bagi kami, mujizat terjadi atas kehidupan kami, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan Tuhan, yang Tuhan menghadapi masalah ekonomi Tuhan buka jalan, dan semuanya Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan memulai aktivitas hari ini. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, sehingga sepanjang hari ini hidup kami memuliakan Tuhan dan segalanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan
Amin, 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 amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.